Berjumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Shalom kekasih Kristus. Sore hari ini saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur bagi kemuliaan Tuhan, dan kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan dan berdoa. Kita akan sama-sama bermazmur dari Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Baik ya kasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu. Roh Kudus pimpin bimbing kami, berikan kami hikmat, marifat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa Engkau, tanpa tuntunan-Mu Roh Kudus, kami tidak pahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami semuanya ya Allah, supaya kami dapat sungguh menjadi pelaku firman yang benar di dalam nama Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Kami sepakat, ikat dan patahkan setiap strategi si jahat dan pekerjaan orang jahat yang mencoba untuk menghalangi pemberitaan firman ini. Kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30 dan 33. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30 dan 33. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Untuk diselamatkan, kita tidak perlu membayar apapun. Namun, untuk menjadi murid Kristus, kita harus membayarnya dengan seluruh hidup kita. Untuk diselamatkan, kita tidak perlu membayar apapun juga. Namun, untuk menjadi murid Kristus, kita harus membayarnya dengan seluruh hidup kita. Kekasih Kristus, memang kita tidak perlu membayar apapun untuk diselamatkan dari hukuman dosa. Sebab untuk itu Yesus telah membayarnya secara lunas bagi kita di kayu salib. Namun untuk menjadi murid Yesus tidaklah bersifat cuma-cuma. Sebab dengan menjadi muridnya, yaitu mengikut Yesus, kita tidak boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita yang lama dan yang sia-sia. Atau kita tidak bisa tinggal terus di dalam zona nyaman. Itulah harga dari menjadi murid Yesus. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita agar diubahnya menjadi semakin berkenan kepadanya. Kekasih Kristus, kerelaan untuk menanggung harga dalam mengikut Yesus dicatat di dalam Lukas pasal 14. Di situ ditulis Yesus tahu bahwa banyak orang ingin mengikuti dia. Namun mereka tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadi muridnya. Tidak sedikit di antara mereka yang ingin mengikut dia hanya karena mencari berkat dan pertolongannya. Sehingga mereka mengikuti Yesus hanya karena ingin menikmati berbagai kenyamanan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa orang yang ingin mengikut dia
harus rela membayar harga, yaitu harus meninggalkan seluruh kehidupan mereka yang lama. Harus berani melepaskan keluar dari zona nyaman mereka. Harga ini Yesus istilahkan sebagai melepaskan diri dari segala miliknya. Dengan berkata demikian, Yesus menegaskan bahwa untuk menjadi murid-muridnya, orang rela membayar harga, yaitu seluruh hidup yang bersangkutan. Sore hari ini kita bersyukur sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, di mana boleh mengubah cara pandang kita, sehingga kita dapat menghargai sebuah pengorbanan yang Yesus telah berikan kepada saudara dan saya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, menanggung setiap dosa dan kejahatan-kejahatan kita. Seharusnya kita yang dimurkai, tetapi Yesus telah menanggungnya untuk saudara dan saya. Tetapi sebagai murid Yesus Kristus, kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus berani membayar harga yang mahal juga. Dengan melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, kita harus berani melepaskan keluar dari zona nyaman kita dan mengikuti setiap petunjuk, setiap arahan, bahkan mentaati firman Tuhan dan melakukannya, sehingga kita layak untuk disebut sebagai murid Kristus. Sebab hari ini begitu banyak orang yang salah mengerti. Mereka berpikir mengikut Yesus karena sudah menerima keselamatan, lalu mengikut Yesus menurut maunya mereka. Sebuah kesalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, biarlah sore hari ini kita sama-sama diingatkan. Untuk menjadi murid Kristus, kita harus berani melepaskan cara hidup kita yang lama, yang tidak layak itu. Kita harus bisa berani melepaskan diri dari segala milik kita. Lepas dan keluar dari zona nyaman dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama. Saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalamnya. Ada Ibu Helena Aritonang, ada Pak Rusel Patipelohi, ada Ibu Diana Etes, ada Pak Toto Arafia, ada Pak Subiakto Suryana, ada Ibu Lani Angelina, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Engkau wujudkan dalam pengorbanan-Mu di kayu salib, menyelamatkan diri kami. Melalui pengorbanan-Mu itu, Engkau telah membuka lembaran yang baru bagi hidup kami. Kami sadar bahwa Engkau menyelamatkan diri kami, bukan hanya agar kami luput dari hukuman dosa, namun juga agar kami tidak lagi hidup untuk melayani dosa. Oleh sebab itu, Engkau memanggil diri kami untuk menjadi pengikut-Mu. Panggilan yang harus kami bayar dengan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, yaitu untuk dibentuk agar menjadi serupa dengan diri-Mu. Ya Tuhan, tolonglah diri kami agar kami senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu. Sehingga dengan demikian kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Sertailah diri kami di setiap langkah kehidupan yang harus kami tempuh. Berilah kepada kami hikmat-Mu agar kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan yang menyenangkan hati-Mu. Penuhilah diri kami dengan Roh-Mu senantiasa supaya kami mampu menjadi saksi-Mu di lingkungan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan memberitakan kasih-Mu kepada semua orang yang belum mengenalnya, agar supaya mereka juga datang kepada diri-Mu untuk mengalami anugerah-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih buat kasih setia Tuhan yang nyata kepada setiap kami. Dan terima kasih untuk teguran firman Tuhan sore hari ini, membawa kami untuk berani melangkah, melepaskan zona nyaman kami masing-masing. Dan kami mau tunduk dan taat kepada otoritas, dan kami tunduk kepada kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami hamba berdoa untuk semua saudara-saudara yang telah hamba sebut nama mereka,
juga ada Amanda Makabori, ada Pak Perlindungan Simanjuntak. Tuhan berkati. Bapak hamba mohon biarlah kasih-Mu turun untuk setiap saudara-saudari hamba ini, untuk hamba-hambamu. Tuhan berkati pribadi-pribadi mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak cucu mereka, berkati orang tua mereka, berkati orang-orang yang dikasihi oleh mereka. Biar Tuhan mereka boleh menjadi contoh, mereka boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan tolong mereka, tuntun langkah hidup mereka di dalam kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh terus berhasil di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, dan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa, jauhkan mereka dari setiap penyakit. Biar Tuhan yang lindungi, berikan kesehatan yang prima kepada mereka, supaya mereka boleh bersyukur atas segala sesuatu yang mereka peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap memberkati GKPB MDC Manokwari. Tuhan berkati jemaat ini. Engkau yang mendirikan jemaat ini di kota Manokwari. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu tetap ada bersama dengan kami. Bahwa kami tetap tunduk, taat, setia kepada panggilan-Mu. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dari tubuh Kristus di dalam MDC Manokwari. Hamba tetap berdoa juga untuk seluruh keluarga MDC dimanapun berada. Tuhan berkati para hamba Tuhan. Tuhan berkati semua para pelayan dan seluruh jemaat-jemaat yang ada. Biarlah hidup kami semua mempermuliakan Engkau. Hamba berdoa memberkati seluruh warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi mereka semuanya. Tuhan pimpin kami, Tuhan bawa kami untuk taat dan setia. Tuhan bawa kami keluar dari zona nyaman kami untuk hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Sehingga kami boleh berdiri sebagai murid-murid Kristus. Kami tidak sombong, kami tidak angkuh, kami tidak meninggikan diri. Tapi kami tunduk kepada otoritas-Mu, kami hormat kepada perintah-Mu. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dari setiap kehidupan kami. Tuhan jaga kami, jauhkan kami dari semua penyakit, lindungi kami, beri kesehatan yang terbaik kepada kami senantiasa ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba ucap syukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Sore hari ini hamba tetap berdoa untuk hamba-Mu Pak Andika, suami daripada Ibu Sira, Ibu Dorcas Sira yang berada di Kalimantan. Hamba tetap percaya kuasa Tuhan lebih besar dari semua penyakit yang mengganggunya. Oleh sebab itu setiap penyakit yang aku ikat dan patahkan, aku putuskan dari kehidupan Pak Andika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan dia dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Kasih-Mu turun bagi dia. Biarlah dia boleh meninggalkan cara hidup yang lama dan berbalik sepenuhnya kepada Engkau, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, menyerahkan semua gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah pada besok hari. Baik mereka yang melakukan ibadah secara online ataupun onsite, Tuhan berkati persiapan-persiapan, baik pagi hari maupun sore hari. Sehingga kami semua boleh mempermuliakan Tuhan dari setiap ibadah yang dipercayakan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan untuk boleh ambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang telah ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami, Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada kami. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu bagi tim COVID-19, para petugas kesehatan. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka. Jauhkan mereka dari setiap penyakit-penyakit juga ya Allah. Lindungi mereka dari semua tekanan, supaya mereka boleh melayani orang-orang yang mengalami COVID-19 dengan benar, dengan baik, sehingga terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini.
Terima kasih, hamba tetap mohon perlindungan-Mu, keamanan-Mu, damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa negara kami, bagi tanah Papua, dan bagi kota Manokwari. Biarlah kedamaian-Mu melimpah-limpah bagi semua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan juga berkati Ibu Melan Yuditia bersama dengan anak Rapa di dalam semua aktivitas mereka. Tuhan turut campur tangan. Tuhan bawa mereka keluar dari cara yang lama dan masuk kepada cara yang baru, karena Tuhan Engkau yang mengasihi mereka lebih daripada kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita berani melangkah, melepaskan zona nyaman kita, meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau sebagai murid-murid Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ingat saudara, besok hari Minggu ambil bagian di dalam ibadah, baik online, baik onsite. Dan ingat saudara, kalau ambil bagian dalam onsite, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, jaga kebersihan selalu. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tapi marilah kita juga taat kepada apa yang telah ditentukan oleh pemerintahan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya untuk sore malam hari ini. Shalom, salam MDC.